Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman. Jadi ini sudah ada paketan banyak ya di depan ini. Langsung saja kita unboxing. Jadi yang pertama ini saya beli tempatnya DJI Googless. Ini sekalian saya membuat video unboxing. Kalau nanti yang dikirim itu tidak sesuai dengan yang di tidak sesuai dengan yang di deskripsi, karena saya belinya online ya lewat Tokopedia. Ternyata ini kardusnya suwek. Kayak gini paketannya. Ini adalah mereknya Sunny Life, jadi portable carrying case for FPV Googless V2. Jadi untuk tempatnya DJI Googless ini teman-teman, biar nanti kalau misalkan pergi-pergi nggak usah bawa tas gede, langsung pakai ini saja. Ini karena sudah suwek ya, sekalian tak suwek saja ini. Kita buka dulu, nggak ada isinya. Ini sekarang video unboxing. Jadi saran buat teman-teman kalau misalkan beli barang apapun secara online, itu pas waktu unboxing itu di video ya. Kalau bisa videonya jangan putus, biar nanti kelihatan kalau misalkan ada yang kurang atau tidak sesuai dengan spesifikasi, itu bisa dikomplain. Kandel juga ternyata ya. Oke. Di tengahnya ini ada bludru, empuk-empuknya nek pendile ya. Oke, nanti itu bisa kita masukkan, tapi modul analognya itu harus dilepas dulu biar bisa masuk ke sini. Jadi tidak usah ngelepas antena teman-teman. Jadi sangat simple dan kokoh. Oke. Ini kita simpan dulu, karena utamanya sesuai judul kita nggak akan bahas itu, tapi bahasnya ini, kotak gede ini. Nah, yang kedua adalah kita buka ini kiriman dari Mas Pilot Nakal. Kalau ini saya nggak beli, tapi saya servis teman-teman, bukan servis sih, tuning, minta tolong dituningkan untuk Flywoo Cineres 20 yang digital saya, yang biasanya tak pakai ya. Nih, dikasih bubble wrap, terima kasih Mas Pilot Nakal. Sangat aman sekali, dan ini sudah rusak ya, potol ini dilepas saja. Saya sudah beli baru yang hijau-hijau ini untuk 3D print buat Cineres. Nih kayak gini ya, kecil kayak gini, nanti bisa langsung dipasangkan ke drone-nya. Kemarin saya juga sudah minta tolong ke Mas Pilot Nakal, tuningkan yang paling sip Mas. Ini sudah dituning dan ini digital teman-teman, karena Google saya juga sudah digital ya. Oke, ini kita taruh dulu. Sudah sip. Terima kasih Mas Pilot Nakal, sudah tuning dan mengenakkan Cinewoop saya, Cineres. Terus kemudian yang terakhir adalah ini kiriman dari eHeli teman-teman. Ini ya, paketan dari eHeli. Jadi kalau ini saya beli, yaitu adalah drone. Saya beli drone. Jadi kemarin tuh saya habis jual drone banyak teman-teman. Drone sama mainan mobilan saya RGT 86100 versi 2 itu tak jual. Terus kemudian Mobula 7HD, terus kemudian drone apa lagi ya, iFlight Protect, terus DJI Fatsak Attitude V6 tak jual, tak belikan ini drone FPV kosong. Oke, ini baterai, ini kosong ya, dan tidak ada isinya. Ini drone namanya iFlight apa kemarin yo? Lali aku. Nanti kita buka lah. Ini kita buka baterainya dulu. Baterainya kemarin saya beli yang 6S 1500 kalau nggak salah. Iya, gini buka bener gini ya. Gede teman-teman. Nih. Ini apa nih? Nih baterainya gede nih. Nah, mereknya adalah CNHL ya. CNHL 33 Watt-hours 22,2 volt. High power lipo baterai 1500 mAh. Oke, ini harusnya posisinya sudah storage ya, karena dia baterai baru. Nanti kita akan coba di drone ini. Sambil menunggu drone saya yang muncak gunung Krakatoa 7 itu selesai diservis sama Mas Arif. Jadi saya beli ini dulu. Ini sepertinya masih segelan ya dari iFlight. Kemarin saya udah pesan ke eHeli untuk diupdatekan ke firmware 4.3. Kayaknya sudah diupdate juga kayaknya, ini bekas copotan juga ini. Kayaknya loh ya, kita buka aja ini, saya tidak tahu soalnya. Oke. Jadi teman-teman kalau misalkan mau beli drone FPV atau peralatannya, itu bisa ke eHeli atau ke toko heli. Nah, ini kita unboxing dulu. Nanti kita juga akan coba feel menerbangkannya ya, singkat saja. Sini ada propeller cadangan, ada 4, satu pasang teman-teman. Terus ini ada propeller cadangan lagi, ada 4, satu pasang. Jadi kita dapat 2 cadangan. Terus kemudian ini adalah drone-nya. Luar biasa, premium banget teman-teman. Ini ada kabel apa ini? Kabel power kayak ya. Tapi enggak tahu juga sih. Ini ada kabel kecil sama ada apa namanya?
soketnya ya. Di sini sudah. Oh, masih ada di sini. Ternyata ada. Ini ada tali, ini ada perlengkapan untuk baterai dan juga mur dan juga skru baut sama antena di belakang. Nanti kita pasang ya. Ini ada antenanya juga. Oke. Ini ada perlengkapan untuk dipasang di sini. Nanti untuk pasang action cam-nya kita butuh ini. Terus di sini ada stiker. Ini ada stiker. Stiker bukan ya? Oh, bukan, ding. Oh iya, stiker elek tapi. Terus sama ada panduannya di sini. Oke, kita tutup dulu. Jadi saya barusan terjun di dunia FPV ini, ternyata nagih ya teman-teman ya. Nagih. Untuk drone-nya sendiri seperti ini. Jadi ini drone 5 inci. Jadi iFlight Nazgul Evoque F5D yang dead cat ya. Ini di sini bukan yang X tapi yang D. Jadi kenapa saya beli yang D? Karena memang tujuan saya adalah untuk bikin video sinematik ya, cruising sama mungkin nanti agak long range sedikit. Ini settingannya dhuwur banget kira-kira. Tinggu ngebut iki. Nah, tapi kan bisa dipendekkan ini ya. Kayak gini. Kameranya dia pakai Kadek Vista. Terus kemudian pakai air unitnya ya, pakai DJI. Ini bisa untuk dilepas, ini strap baterainya. Nanti kita coba. Dia juga sudah pakai GPS, GPS-nya pakai iFlight di sini ya, teman-teman. Jadi ini harganya lumayan mahal. Bukan lumayan mahal sih, mahal. Jadi harganya mahal. Tapi memang sesuai dari speknya, dia pabrikan dari iFlight, rakitan dari iFlight. Di sini ada nanti itu ada kalau nggak salah LED-nya, teman-teman. Kita akan coba dulu ya. Ini apa ini ya? Nggak tahu lah. Nazgul. Yang jelas ini dari karbon. Kalau misalkan rusak-rusak nanti bisa ganti karbonnya, ini kandel banget ya. Terus kemudian saya kemarin ini kan ada dua, ada TBS Ghost Flyer sama ELRS teman-teman. Karena remote saya tuh modulnya pakai ELRS, pakai Jumper T18 Pro modulnya ELRS. Jadi saya pesannya ini pakai ELRS, tapi bukan yang Diversity ya, ELRS biasa. Antenanya di bawah sini. Karena memang bukan untuk long range yang jauh. Nanti yang long range yang sangat-sangat jauh saya pakainya yang Krakatau 7 yang sedang diservis. Nanti baterainya dipasang di sini. Dan saya kenapa beli ini tuh karena satu, bagus, dia bentuknya bagus, kokoh, rapi, dan juga untuk soket baterainya itu dia langsung ke sini teman-teman ya. Jadi dia rapi banget. Nah, ternyata ini untuk GPS-nya bisa diputer kayak gini. Nah, nanti kalau udah dipakai itu gini teman-teman. Ini adalah modul GPS-nya. Nanti antenanya sekarang karena ini video unboxing ya, kita nikmati saja teman-teman. Step by step-nya. Ini ada 3D print-nya untuk mengencangkan antena juga. Tapi ini antena bawaannya sangat pendek banget. Wah, bukan ini ya. Bukan yang ini. Oh ya, ini juga sih. Jadi antena bawaannya sangat pendek banget ini. Jadi saran saya nanti kalau teman-teman beli ini langsung di-upgrade saja. Tak coba aja wis. Nanti saya juga mau beli upgradean antena ya. Karena sebenarnya saya ini kemarin kenapa nggak beli langsung upgrade antena, karena menunggu Krakatauannya. Karena kan sama ya. Sama untuk dia pakai digital juga, antenanya kan sama, jadi saya nunggu saja biar nggak double antena, biar ngirit teman-teman. Antenanya lumayan mahal sih. Oke, ini sudah siap. Baterai nanti kita strapnya di sini. Kita coba lihat ya. Nggak tahu, saya juga belum pernah menerbangkan ini teman-teman. Saya jujur ya, untuk drone racing kayak gini tuh memang belum belum mahir teman-teman, belum handal, belum mahir. Cuma berusaha untuk belajar. Mungkin gini ya bawahnya ya. Vertikal gini mungkin ya. Atau tidur teman-teman. Saya tidak tahu ya. Pokok gini dulu. Dia bisa gendong baterai segini. Gede ini. Mungkin nanti strapnya tak kasih satu lagi biar lebih kokoh. Biar nggak jatuh. Oke. Apalagi ini karena strapnya ada lagi teman-teman. Ini untuk propeller ya. Jadi iFlight ini benar-benar dibuat untuk pemula seperti saya teman-teman. Jadi ini dia ada rotationnya ya. Ini ada rotation ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Jadi nanti untuk masang propellernya itu biar nggak salah. Jadi ini cadangannya bukan dua, cadangannya cuma satu. Yang satu harus dipasang kayak gini teman-teman. Nanti kita pasang. Ini ke sini berarti masangnya gini. Terus nanti kita kasih bautnya, skrupnya ini. Oke, karena nanti masih mau saya setting dulu. Jadi belum saya pasang ya untuk propellernya, biar nanti nggak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, kalau teman-teman beli drone racing seperti ini, drone rakitan seperti ini, atau drone
baik itu rakitan sendiri atau merek apapun, itu teman-teman harus setting di Betaflex. Sama karena ini digital, itu teman-teman harus punya Googles digital seperti ini ya. Ini adalah Googles digital, mereknya DJI Googles V2 digital. Antenanya sudah tak ganti teman-teman, yang Lumiere AX2 HD2. Terus kemudian nanti kita harus aktivasi air unitnya di sini ya, VTX-nya aktivasi dulu, terus kemudian nanti kita bisa konekkan ke DJI Googles-nya. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti terbang itu bisa langsung konek ke Googles, sama nanti LRS ini remote-nya juga kita konekkan ke remote-nya dulu ya teman-teman. Oke, saya siapkan dulu, habis itu kita coba tes terbang singkat saja. Nah teman-teman, ini tadi sudah tak binding ya ke remote Jumper T18 Pro, terus kemudian ke Googles tadi juga sudah saya binding, sudah saya hack juga supaya bisa 1200 MW. Jadi ada sedikit masalah, saya langsung kontak Mas Arif minta bantuan. Oke, ini kita colokkan baterainya. Bismillah. Oke. Oke, luar biasa. Jadi di sini tuh ada lampu-lampunya teman-teman, ada LED-nya ya. Ini ada warna hijau, di ke belakang sini warna orange, dan di bawah sini juga ada lampu warna hijaunya ini ya. Nih di bawah sini. Dead Cat ya, luar biasa. Ini ada logo iFlight-nya. Kalau kita baca dari mana? Dari sini. Nah, sini ada logo iFlight-nya. Dan bagus, ini receiver-nya. Semuanya ada 3D pin ya di bawah. Oke, sekarang kita akan coba arming dan hovering sedikit ya. Nanti kita akan coba tes loss aja di luar. Kita di dalam rumah dulu ini. Kita coba lihat untuk suaranya teman-teman. Jadi kemarin tuh saya lihat reviewnya juga dari beberapa YouTuber itu. Reviewnya suaranya lumayan halus. Kita coba arming. Ini mode angle ya. Kita coba hovering dikit. Salah orientasi. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita sudah di luar ya, kita colokkan. Mantap. Oke, jadi saya sukanya ini teman-teman, balancernya kan ada di atas ya, jadi dia aman dari propeller. Taruh di sini dulu. Oke, kita coba hovering ya, kita tes aja hovering. Ini sore hari anginnya lumayan semliwir gitu. Oke, kita coba tes hovering. Luar biasa kabur angin rek. Oke, hovering tapi kemana-mana ini. Oke, kita tes loss dulu ya. Loss itu jadi kita nggak menggunakan Googles, santai-santai saja. Mantap. Saya belum bisa hovering berhenti teman-teman, apalagi kalau posisi baru kayak gini ya, dredeg saya. Wih, luar biasa rek. Oke, saya bener ke kamera dulu. Oke, gini ya, kita coba sekali lagi hovering, bukan hovering, loading. Ini mode angle teman-teman. Angle tuh kalau misalkan kita gerakkan ke kanan, nanti dia kembali, sticknya diluruskan lagi, nanti dia kembali ke ke tengah lagi. Tapi kalau akro ke kanan ya ke kanan terus. Ini kayak gini ya. Suaranya asli teman-teman. Apa namanya? Suaranya sunyi ya ini ya. Hitungannya sunyi ini daripada iFlight Protect ya. Kemarin kenapa Protect saya jual ya, salah satunya karena bising. Terus saya juga pengen yang digital sih Protect saya. Ya walaupun sebenarnya Protect sudah ada yang digital juga ya. Tapi pengen coba yang lain lah. Ini kayak gini ya. Suasana. Ini pakai baterai 4S saya nyobanya. Tapi dia speknya bisa sampai 6S. Saya udah beli baterai yang 6S juga tadi ya. Mantep. Sekali lagi ya. Oke. Rada ndredeg juga sih saya. Karena kalau loss kayak gini tuh kita harus tahu orientasi teman-teman. Ke arah sana sama ke arah sini kan beda ya. Apalagi ini propellernya di luar, nggak ada ducted-nya, nggak ada propeller guard-nya ya. Jadi kalau nyangkut ya gitu. Kita coba punch lagi sedikit. Mantep.
Lagi ya. Wih, di atas. Mantep. Oke. Mantap teman-teman, luar biasa ya. Jadi ini adalah video unboxing dan sekaligus tes terbang sedikit. Wah, kok jadi pengen lagi saya. Walaupun ini pakai 4S, powernya kurang ya, tapi lumayan lah buat belajar biar nggak takut-takut banget saya. Terlalu jauh, nggak kelihatan kamera. Oke, wes landingnya. Oke, landing. Oke teman-teman, cukup sekian ya video kita unboxing sama tes terbang pertama lost ya, nggak pakai Googles, di iFlight Nazgul Evoque F5D. Jadi ini drone 5 inci. Jadi nanti akan menjadi salah satu daily driver saya untuk bikin sinematik yang pendek-pendek saja, bukan untuk long range jauh-jauh. Cuma nanti saya akan upgrade antena VTX-nya ya, antena gambarnya supaya lebih bagus, bisa lebih tebang semakin jauh. Asik, luar biasa. Dan kembali dengan selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.